Kecintaan terhadap suatu hal akan membantu kamu untuk sukses. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Robin Boo, yang merupakan CEO dan co-founder dari Forecafe. Buat yang belum tahu Forecafe, jadi itu adalah gerai kopi yang memadukan teknologi dan kopi. Setiap pemesanan minuman di Forecafe didorong untuk memanfaatkan aplikasi atau versi websitenya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Robin Boo bukan lahir dari keluarga pebisnis kopi. Ayahnya merupakan pengusaha properti di Medan dan ibunya berbisnis konveksi. Setelah lulus kuliah, Robin lalu membantu usaha orang tuanya. Di situ, kepekaan Robin soal bisnis diasah. Secara pribadi, Robin pun pada dasarnya bukan pencinta kopi. Bahkan dia sempat bilang kalau dia tidak ngopi sama sekali, untuk kopi saset sekalipun. Robin pertama kali bertemu dengan kopi saat perjalanannya ke Sibisa Medan sekitar tahun 2009. Di sana, untuk pertama kalinya, Robin melihat tanaman kopi. Awalnya juga berkunjung ke kebun kopi bukanlah tujuan utama Robin. Saat itu, dia sedang ada tugas berkunjung ke kebun jagung. Namun, karena sepanjang perjalanan dia melihat kebun kopi, hal ini membuat Robin penasaran. Dia lalu berbicara dengan petani kopi yang ada di sana. Dan akhirnya ketika dia pulang, petani kopi tersebut memberikan dia oleh-oleh berupa biji kopi yang harus dia jemur sendiri, proses sendiri, digoseng sendiri, baru kemudian diseduh. Ritual ini menumbuhkan kecintaan Robin pada kopi. Dari situ, Robin lalu mencoba-coba untuk membeli 1 kg kopi dari petani yang sama dan mulai bereksperimen. Sebelum digoseng dan diseduh, dia kupas satu persatu biji kopi dengan tangan. Proses ini Robin tekuni hingga kopinya siap untuk dijual. Namun, ketika pertama kali menjual kopinya, Robin mendapatkan protes dari pembeli karena kualitas kopinya tidak sesuai. Robin pun belajar untuk lebih memperhatikan proses pemilihan dan pengolahan bijinya. Pengalaman ini membuat Robin makin yakin untuk berbisnis kopi skala kecil, walaupun pengerjaannya masih manual. Dari situ, Robin lalu mulai fokus mendalami biji kopi asal Sumatera dan serius menjalankan ekspor kopi. Hingga akhirnya, produk kopi Robin berhasil diekspor ke Australia, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, dan negara-negara di Afrika. Kemudian pada tahun 2012, Robin lalu membuka kedai kopi di Kruing Medan dengan merek Oten. Selain menjual kopi dan menyangrai biji kopi sendiri, Oten Coffee juga melego alat-alat perkopian seperti penggiling, mesin espresso, dan penyeduh. Keputusan ini ternyata tepat dan membuat Oten Coffee berbeda dengan kedai kopi yang lain. Hingga tahun 2013, Robin buka toko online untuk memperluas jangkauannya. Dari situ, pesanan soal biji kopi dan mesin kopi semakin meningkat. Bahkan 2 tahun berjalan, pendapatan Oten meningkat hingga 300% dan mendapatkan tawaran investasi dari perusahaan modal Ventura bernama X Ventures. Kesuksesan Oten pun terus berkembang. 6 tahun setelah berdiri, Oten sudah menghasilkan belasan ton kopi biji panggang yang dikirim tiap bulan. Bukan hanya itu, Robin pun telah membuka cabang Oten di Senopati, Jakarta. Dia mengibaratkan Oten itu seperti Disneyland bagi pecinta kopi. Salah satu keunggulan Oten dibanding pesaingnya adalah hubungan yang kuat dengan para petani, terutama di daerah Sumatera Utara. Robin menjelaskan kalau kopi yang mereka beli itu langsung dari petani, bukan trader. Walaupun begitu, dia mengaku kalau Oten membelinya dengan harga tinggi sehingga para petani semangat untuk menanam kopi karena mereka yakin kalau permintaan kopi selalu ada setiap bulan. Robin mencontohkan ada sejumlah kebun di Kerinci dan Jawa yang mampu menghasilkan kopi enak, karena petani di sana memiliki kemampuan yang baik dalam menanam kopi. Bukan hanya membeli kopi dari petani. Apabila produksi petani sedang rendah, Robin pun memberikan bibit yang unggul kepada petani. Hubungan yang erat inilah membantu Robin dalam memastikan persediaan kopi yang unggul dan berkualitas. Dari Oten, Robin melihat ada peluang yang sedang berkembang di dalam negeri. Kopi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebagai informasi, Indonesia merupakan negara keempat penghasil kopi terbesar di dunia. Selain itu, bisnis kopi di dalam negeri semakin bergeliat.
Perilaku masyarakat juga berubah. Mereka makin teredukasi untuk mulai menaruh perhatian pada jenis kopi yang mereka minum. Ditambah lagi, peminum kopi instan mulai beralih ke fresh brew, dan kalau sudah begitu, mereka akan mulai mencoba specialty coffee. Permintaan soal kopi yang berkualitas juga menyuburkan sektor retail kopi. Di tahun 2018, beberapa gerai kopi mulai mendapatkan pendanaan dari investor. Inilah yang kemudian membuat Robin memutuskan untuk mengembangkan bisnis baru bernama Fore Coffee. Sebagai informasi, nama Fore berasal dari kata forest yang berarti hutan. Dengan nama ini, Robin bertujuan agar Fore Coffee mampu bertumbuh cepat, kuat, dan memberikan nilai bagi lingkungan sekitar, termasuk juga pada para petani kopinya. Model bisnis Fore Coffee ternyata terinspirasi dari Luckin Coffee di China. Sebagai informasi, Luckin Coffee menjalankan operasinya dengan mengkawinkan kopi dan teknologi. Dengan gerai yang kecil, Luckin hanya menerima penjualan lewat aplikasi mobile dan ditujukan untuk Grab and Go. Walaupun begitu, jumlah gerainya mencapai 6.500 gerai di China. Sejak diluncurkan, Fore Coffee mengambil posisi sebagai specialty coffee yang menggabungkan bisnis kopi dan teknologi sebagai sarana distribusinya. Kopi yang digunakan oleh Fore Coffee adalah 100% Arabica fresh roasted dan diracik oleh barista yang berpengalaman untuk memastikan kualitas kopinya. Soal kopi tentu saja Robin sudah sangat berpengalaman karena sudah lebih dulu mengembangkan Oten. Biji kopi yang digunakan oleh Fore Coffee merupakan specialty, dan asal-usul kopinya bisa ditelusuri. Keunggulan Fore Coffee yang lain yaitu gaya futuristiknya dan ramah lingkungan. Robin menggunakan mesin pembuat kopi yang berteknologi tinggi untuk setiap gerai Fore. Kesan nature dan ramah lingkungan juga terlihat dari desain interior gerainya yang serba putih dan dipenuhi berbagai dekorasi tanaman dan vertical garden. Perkembangan Fore Coffee didukung oleh infrastruktur teknologi untuk pemesanan kopi secara online yang sudah mulai terbentuk. Sebelum Fore Coffee berdiri, konsumen sudah mulai terbiasa memesan makanan dan minuman melalui Gojek atau Grab. Ditambah lagi, sejak tahun 2019, banyak orang sudah mulai familiar untuk menggunakan beragam dompet digital, sehingga konsumen merasa nyaman bertransaksi melalui ponsel mereka. Inilah yang membuat perkembangan Fore Coffee boleh dibilang cepat, karena tidak perlu terlalu sulit mengedukasi konsumen untuk menggunakan aplikasinya dalam memesan sebuah kopi. Robin mengklaim 70% dari pemesanan Fore Coffee berasal dari aplikasi Fore dan sisanya berasal dari ojek online dan walk-in. Jika dilihat dari persebaran gerainya, lokasi gerai Fore Coffee menyasar pada perkantoran dan wilayah dekat pemukiman. Gerainya juga memiliki 3 konsep yang beragam, yaitu dine-in, grab and go, dan drive-thru. Robin menargetkan pelanggan dengan usia aktif 18 hingga 55 tahun yang aktif mengkonsumsi kopi. Fore Coffee juga menggunakan data pembelian konsumen dari aplikasinya untuk menciptakan nilai tambah. Ada 2 hal penting yang dipelajari oleh Fore Coffee, yaitu menu kopi apa yang disukai oleh konsumen dan di mana lokasi pembelian mereka. Walaupun sudah banyak merek kopi yang menggunakan aplikasi sebagai cara mereka mengenal konsumen dengan lebih baik, Fore mengklaim kalau mereka adalah yang pertama di Indonesia. Saat ini, Fore Coffee berhasil mempunyai lebih dari 100 gerai dan tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Target Fore Coffee berikutnya adalah merealisasikan 1000 gerai Fore Coffee atas kerjasama strategis dengan Airi, perusahaan accommodation network operator di Indonesia. Kecintaan terhadap suatu hal akan membantu kamu meraih kesuksesan. Kecintaan ini akan menghasilkan sebuah inovasi produk yang unggul. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.